yang terindah untuk Engkau saat ini. Mereka menikmati setiap pujian dan penyembahan kami di hadapan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dikatakan pujian ini, Dia Yesus telah lahir bagiku. Dia Yesus telah lahir bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia sembaku, dapat ku balas kasih-Nya. Jagaku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, serta selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Mari katakan bersama, Dia Yesus telah lahir bagiku. Dia Yesus telah lahir bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, dan dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Katakan, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Katakan, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Dia Yesus telah lahir bagiku. Dia Yesus telah lahir bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku.
bahagia sembahku hanya Dia segalanya bagiku. Katakan bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur serta selamanya
Dia sang raja. Mari kita berdiri. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Katakan sembah. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Berikan sorak-sorai. Kosong akan berdoa pembukaan buat kita semua. Kami bersyukur Tuhan kalau pada sore hari ini Tuhan kami boleh berkumpul Tuhan untuk merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan, ketika Engkau turun ke dalam dunia ini Tuhan untuk membawa kabar sukacita Tuhan, untuk membawa keselamatan bagi kami semua Tuhan. Olehnya Tuhan pada malam hari ini kami mau mengingat-ingat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Kau pimpin Tuhan ibadah persekutuan doa Victory pada malam hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Mari Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan sehingga firman-Mu Tuhan boleh ada di dalam kehidupan kami Tuhan, membawa kemenangan di dalam kehidupan kami. Victory Tuhan ada di dalam kehidupan kami, keluarga kami Tuhan, biar Engkau memenangkannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita sambut Sang Raja, ya Allah, yang mau datang bagi kita semua. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita sambut Sang Raja.
buat kita semua. Amin. Haleluya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Yuk kita tepuk tangan yuk. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bahwa yang luar biasa, Bapak Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang hebat, Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya mari katakan. Yang lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia lahir kami semua. Yesus, Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Kita akan duduk Bapak Ibu Saudara di berkati Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri untuk dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sembah dan puji Dia. Haleluya. Terima kasih Bapa yang kami, terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Sembah puji Dia, sembah dan puji
Natal, dan kami bersyukur ya Tuhan kesempatan kami boleh bersama-sama dengan persekutuan doa Victory kami boleh merayakan hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kami. Pujian, nyanyian, dan gabungan kami menyenangkan hatimu, dan saatnya Engkau akan berbicara kepada kami, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, shalom. Shalom. Ya, nggak perlu pakai mic ya sekarang ya. Baik, tema yang sama yang saya sampaikan di ibadah perayaan Natal di gereja yang mempercayakan kegembalakan ini juga ternyata merupakan tema nasional, tema yaitu Yesus datang untuk mengubah jalan hidup. Matius pasal yang pertama, kalau kita baca ayat ini, saya baca saja di ayat yang ke-12, Matius pasal 1 ayat yang ke-12, Tuhan berkata, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi ini kisah orang Majus yang karena melihat bintang kemudian datang untuk mencari raja yang mereka pahami kalau bintang itu menyiratkan atau mengisyaratkan bahwa ada raja yang baru lahir. Nah, kemudian dikatakan bahwa mereka langsung dibawa bertemu dengan Herodes yang pada waktu itu menjadi raja di Yerusalem. Dan mereka bertanya apakah ada raja yang baru lahir. Dan Herodes sangat terkejut karena setahu dia bahwa yang raja itu adalah dia. Sehingga kemudian dia memanggil para ahli-ahli dan bertanya, dan memang ternyata menurut nubuatan Nabi yang dikutip dalam dari Mika itu kalimat bahwa akan lahir seorang raja di Bethlehem. Sehingga Herodes kemudian nyuruh orang Majus itu coba cari tahu di mana raja yang lahir itu, dan kalau sudah ketemu nanti balik lagi, beritahukan kepada saya dan saya pun akan datang untuk menyembah. Nah, ternyata apa yang Herodes katakan itu bukan berasal dari hatinya, tapi itu adalah sebuah siasat. Karena kemudian kita tahu ceritanya bahwa Herodes marah dan dia membunuh anak usia 2 tahun ke bawah. Jadi, menurut kisah ini kita bisa pahami bahwa ternyata Yesus yang dijumpai oleh orang Majus itu bukan lagi berada di palungan atau di tempat yang digambarkan seperti drama Natal, tapi dia sudah ada di rumah. Sehingga anak yang dibunuh itu dari usia 2 tahun ke bawah itu berdasarkan perjalanan orang-orang Majus yang dari timur ini yang cukup jauh, sehingga Herodes memperkirakan usia anak itu di antara 0 sampai 2 tahun. Nah, dari kisah ini kita bisa melihat apa makna Natal bagi kita semua, bagi kita yang malam hari ini merayakan walaupun secara sederhana ya, nggak pasang tenda ya, karena orangnya belum terlalu banyak, masih 100 kurang. Ada paling tidak ada 2 makna Natal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Ketika Yesus hadir, dia mengubah jalan hidup kita, dia mengubah seluruh kehidupan kita, maka yang harus kita pahami makna Natal itu yang pertama adalah Natal itu adalah wujud kasih Allah kepada semua manusia. Katakan amin. Amin. Ayat yang pertama dalam Matius pasal 2 dikatakan,
sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Pemahaman orang Yahudi bahwa keselamatan itu hanya bagi mereka. Sehingga dalam pelayanan Paulus dan rasul-rasul yang lain kemudian terjadi salah paham atau percekcokan karena ada murid-murid atau rasul-rasul yang mulai menyeberang untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di Asia di tempat-tempat lain. Padahal mereka pahami keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi. Tapi ternyata hari ini kita kembali diingatkan bahwa keselamatan itu atau kasih Allah itu untuk semua orang. Orang Majus yang bukan orang Yehuda atau Yahudi, yang berasal dari timur yang diperkirakan sekarang itu adalah Iran atau Persia, mereka bisa didatangi oleh Tuhan. Dan wujud Allah mendatangi mereka berupa bintang yang mereka pahami bahwa akan ada raja yang lahir. Kasih Allah tidak dibatasi oleh sekelompok orang. Kasih Allah tidak dibatasi oleh golongan orang tertentu. Kasih Allah sebetulnya juga datang mendatangi Herodes pada waktu itu. Jadi bukan tanpa maksud, ya, bukan secara kebetulan ketika orang Majus itu ketemunya Herodes dan dia memberitahu bahwa akan ada raja yang lain. Seharusnya sikap Herodes juga percaya bahwa raja yang sesungguhnya itu lahir di Bethlehem ketika para nabi atau para ahli-ahli menjelaskan kepadanya tentang kekuatan nabi. Tapi ada orang yang merespon, ada yang tidak merespon. Natal juga hadir pada kaum gembala. Kasih Allah mendatangi mereka ketika malaikat menjumpai mereka dan memberitahu bahwa ada kabar sukacita. Jadi sekali lagi bahwa kasih Allah itu tidak dibatasi oleh kelompok orang tertentu atau strata sosial atau tingkatan-tingkatan. Kadang-kadang manusia membatasi itu. Tapi ternyata peristiwa kasih Allah itu mendatangi semua orang. Dan hari ini kita disadarkan bahwa kasih Allah itu mendatangi kita. Katakan amin. Amin. Dan Natal itu artinya bahwa kasih Allah yang menjangkau kita. Dan sebagai wujud kasih Allah, maka kemudian Allah turun ke dalam dunia. Dia menjadi manusia. Banyak orang yang bertanya, kenapa Allah harus menjadi manusia? Kenapa Sang Pencipta harus jadi ciptaan? Dan itu juga menjadi bahan untuk menyerang orang Kristen. Masa sih pencipta jadi ciptaan? Sederhana sebetulnya. Kalau dia datang sebagai Allah, maka nggak ada kita yang bisa hidup. Kita nggak bisa tahan. Kita nggak bisa menyatu. Kita nggak bisa memahami. Itu sebabnya dia datang sebagai manusia. Dan bersyukur karena memang misinya untuk menyelamatkan manusia. Untuk mengasihi kita karena kita ini adalah objek dari kasih Tuhan. Dia tidak datang sebagai hewan atau sebagai serangga, sebagai ikan dan lain sebagainya. Tapi dia datang sebagai manusia karena memang tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Jadi makna Natal itu adalah wujud kasih Allah kepada semua orang. Tapi hari ini yang kedua yang harus kita pahami sebagai makna Natal, bahwa bukan hanya wujud kasih Allah kepada semua orang, tapi ada respon kita terhadap kasih Allah. Jadi setiap kali kita merayakan Natal, jangan berhenti sampai di, wah terima kasih Tuhan, Engkau sudah lahir buat saya, Engkau sudah menjadi Tuhan dan Raja, Engkau sudah menyelamatkan saya. Tidak berhenti sampai di situ. Kita bersyukur memang untuk semua anugerah Tuhan itu.
Tapi yang kedua, makna Natal itu harus ada respon. Tidak seperti Herodes yang merespon salah. Tidak seperti orang-orang Farisi, ahli Taurat yang merespon salah tentang kehadiran Kristus. Tidak seperti para pemilik penginapan yang berkata sudah penuh, ya, gak ada tempat lagi untuk Maria dan Yusuf bisa menumpang karena waktu itu terjadi sensus, ya, pendataan. Saya ingat satu kisah drama Natal dari cerita ini. Ada seorang yang di sekolah minggu itu yang dia punya kekhususan, ya, anak yang spesial. Sehingga guru sekolah minggu itu atau para pengajar sekolah minggu bingung, ini mau dikasih peran apa ya? Kan kasihan kalau semua dapat peran jadi gembala, jadi Maria, Yusuf, Herodes, dan lain-lain. Dia bingung mau dikasih peran apa. Sedangkan kalau diajak ngobrol, dia hanya bisa beberapa kalimat yang bisa dia sampaikan. Untuk menghafal percakapan dalam sebuah drama itu sangat sulit. Sehingga terpikirlah oleh seorang guru sekolah minggu yang sangat kreatif. Dia bilang, udahlah, kamu jadi pemilik penginapan. Pemilik penginapan, gimana dialognya? Pokoknya kalau orang datang, nanti Yusuf sama Maria datang, bilang aja, sudah penuh, tidak ada tempat, sudah penuh. Akhirnya waktu mereka mulai drama Natal, kita tampilkan anak-anak sekolah itu drama Natal. Drama, ya, Maria dengan perut yang besar dan tidak tinggi Yusuf, ya, jalan kemudian bertemulah dengan anak. Waktu mereka ketok pintu keluar anak itu, dan para guru-guru sekolah itu menjadi tegang. Kenapa? Karena takut dia lupa dialognya. Dan benar saja dia lupa. Dia bingung, dia lupa mau ngomong apa. Waduh, jadi tegang, jadi mulai kacau. Ya, semua kami menunggu anak ini untuk ngomong. Guru sekolah itu mulai ada tempat. Ya kan? Mungkin bukan gak dengar ya, tapi karena grogi dia lupa ya. Akhirnya tiba-tiba dia ingat dialognya, dia ngomong begitu. Yusuf, Maria, memang tidak ada tempat, sudah penuh. Tapi ada kamar saya masih kosong. Waduh, guru-guru sekolah ini kan ceritanya bisa buyar karena salah. Ya. Kan mestinya nolak gak ada tempat, tapi dia bilang ada kamar saya katanya. Udah pakai aja kamar saya. Waduh, semua tertawa. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika pendeta khotbah, dia bilang ini drama yang paling berhasil ya saya bilang. Kenapa seorang anak yang bisa berubah pikiran? Dia tidak menolak ketika Yusuf dan Maria datang. Dia bilang pakai saja kamar saya. Walaupun tempat semuanya penuh, tapi kamar saya pakai saja. Ya, saya biar dibuat. Seringkali kita bisa seperti pemilik penginapan yang menolak, ya, untuk Yesus hadir. Tapi belajar seperti anak kecil yang spesial ini. Walaupun udah penuh dengan kesibukan, penuh dengan segala macam di ruang hati kita, tapi bilang kepada Tuhan bahwa pakai Tuhan. Ya, masih ada tempat yang boleh engkau tempati. Karena memang dalam diri manusia itu ada sebuah rongga yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali Tuhan. Nah, itu sebabnya mari kita sediakan hati, punya respon yang baik supaya Yesus datang memulihkan jalan hidupku, mengubah jalan hidupku itu sungguh-sungguh terjadi. Jangan biarkan kita berkata bahwa tidak ada tempat bagimu, tapi kita buka hati kita selebar-lebarnya, bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, hidupku adalah tempatmu yang sesungguhnya. Hidupku adalah tempat yang terbaik engkau bisa hadir dalam hidup. Nah, kita belajar dari sikap orang Majus bagaimana respon mereka. Yang pertama, mereka meninggalkan semua
kesibukan mereka. Orang Majus ini orang-orang yang terpelajar, artinya bukan pengangguran. Dia bintang kumpul, ayo jalan yuk, ya, hangout yuk, apa namanya, healing yuk, enggak. Mereka bukan pengangguran, tapi mereka tahu ini sesuatu yang berarti. Mereka meninggalkan segala kesibukan. Jadi Natal bukan terlalu sibuk dengan segala macam urusan-urusan yang tidak bernilai kekal, tapi Natal justru kita sibuk mencari, ya, mengejar hadirat Tuhan. Katakan amin. Tinggalkan segala kesibukan duniawi kita. Tinggalkan segala hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mau ketemu dengan Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan yang kedua, sikap orang Majus ini adalah orang yang militan, orang yang pantang menyerah. Kenapa? Perjalanan mereka itu sangat jauh dan tidak sedikit bahaya. Kalau hari ini kan perjalanan itu bisa ditempuh dengan mengendarai mobil misalnya, atau pakai sepeda atau motor. Tapi hari itu mereka jalan kaki dengan membawa bawaan mereka emas, kemenyan, dan murni. Dan diperkirakan mereka tidak hanya 3 orang, Bapak Ibu, karena perjalanan yang jauh. Jadi kadang kita menilai jumlah mereka dari jenis persembahan. Bukan 3 orang, banyak orang, ya, bisa banyak, bisa rombongan. Dan beresiko jalan mereka, penuh dengan tantangan. Ada binatang buas di sana, ada badai bisa menghantam mereka. Tapi mereka tidak peduli, mereka harus ketemu. Bagaimana bintang mengarahkan itu, mereka harus berjuang. Menjadi orang percaya, respon kita ketika kita memaknai Natal, jangan pernah menyerah dengan apapun juga. Katakan amin. Mari kita belajar untuk berserah, sebab kita mau ketemu dengan Yesus. Tidak sedikit tantangan, Bapak Ibu Saudara, ya, tidak sedikit halangan-halangan yang bisa merintangi kita. Rasa bosankah itu, rasa marahkah itu, rasa tersandung karena melihat orang lain yang kita anggap seharusnya jadi contoh tapi tidak jadi contoh. Bisa saja itu membuat kita lemah. Banyak alasan untuk membuat kita bisa berhenti mencari Tuhan. Seperti orang Majus itu punya banyak alasan untuk berhenti. Kenapa? Terlalu jauh perjalanannya, terlalu banyak resikonya. Belum mereka harus membuang tenaga dan lain sebagainya. Banyak alasan untuk mereka menyerah. Tapi karena mereka tahu bahwa ada pribadi yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga, mereka terus berjalan. Hari ini dalam pengiringan kita kepada Tuhan, jangan menyerah. Katakan amin. Kalau mau lihat karena pasangan hidup, karena keluarga, karena keadaan ekonomi, karena keadaan macam-macam, kita bisa menyerah di tengah jalan. Tapi harus perjalanan kekristenan kita tidak boleh ada kata menyerah. Yang ada kita terus berjalan jadi orang-orang yang militan, jadi orang Kristen yang radikal, berakar kuat di dalam Tuhan. Karena kita tahu siapa yang kita. Yesus tidak bisa ditukarkan hanya karena suami habis marah kita. Yesus tidak bisa ditukarkan hanya karena teman pelayanan mengecewakan kita. Yesus tidak bisa ditukarkan karena hanya rasa malas, apalagi rasa capek kita. Gak boleh, ya. Karena Yesus itu harganya adalah keselamatan kekal. Dia sudah mengorbankan dirinya, menyelamatkan kita. Jadi jangan karena pengaruh dari luar membuat kita berhenti mengikuti Yesus, mencari Raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan, tapi justru membuat kita semakin bersemangat. Ya. Itu sebabnya Paulus bilang, ya, arahkan pandangan kita ke atas, perkara-perkara yang di atas yang kita pikirkan. Kalau lihat perkara-perkara di dunia ini banyak yang mau terjadi. Tapi kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, kita akan semakin bersemangat. Reaksi atau teladan sikap hati yang ditunjukkan oleh orang Majus ini, mereka meninggalkan segala kesibukan mereka, pantang menyerah, jadi orang-orang yang militan, dan kemudian mereka memberi yang terbaik. Ini penting. Persembahan mereka itu disebut emas, kemenyan, dan murni. Ini persembahan raja-raja. Ini
persembahan yang dipersembahkan kepada seorang raja. Yang terbaik, bukan yang ece-ece, bukan yang sisa. Belajar untuk datang kepada Tuhan itu kasih yang terbaik. Jangan sudah capeknya baru kita mau datang kepada Tuhan. Makasih Tuhan, saya mau ngomong dalam nama Yesus, amin. Karena udah capek. Tapi punya waktu-waktu khusus. Belajar melayani, beri yang terbaik. Karena memang Paulus berkata dalam Kolose 3:23, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Jadi persembahkan, bahkan bukan hanya apa yang kita miliki, tapi seluruh hidup kita ini adalah milik Tuhan. Maka kembalikan persembahan itu hanya kepada Tuhan. Orang Hajus memberi yang terbaik, emas, kemenyan, dan kemudian yang berikutnya adalah ketika mereka ketemu dengan Yesus, pada waktu mereka mau pulang, dalam mimpi diingatkan supaya jangan kembali ke Herodes. Dan pada akhirnya mereka mencari jalan lain. Ayat yang kita baca tadi. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini penting Bapak Ibu. Ketika kita sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, seperti orang lain, Tuhan akan memberikan kecerdasan spiritual, kepekaan kepada kita. Kita bisa mendengar arahan Tuhan. Kita bisa mendengar petunjuk Tuhan. Tuhan akan menuntun langkah-langkah kita supaya kita sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan yang terakhir, apa makna Natal? Respon kita terhadap kasih Allah. Kita harus sungguh-sungguh hidup dalam pertolongan. Yesus datang untuk mengubah jalan kita. Mari setiap hari kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara, berapa lama Tuhan izinkan kita. Jangan berpikir masih muda, masih remaja, masih sehat, masih kuat. Ya, umur manusia nggak ada yang tahu. Kapan kita pulang ke rumah Bapak itu acak, ya random. Nggak bisa, oh ini giliran si A, si B karena umurnya udah lebih senior. Ya, ada bayi, ada anak kecil yang berubah. Artinya bahwa kita harus siap sedia. Kapanpun Tuhan panggil, kita siap. Dan yang paling terakhir, meresponi makna Natal. Wujud kasih Allah. Mari kita sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang-orang semua. Kita bersaksi, ya, menjadi perpanjangan pada Tuhan, menjadi matanya Tuhan, menjadi kakinya Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar kita, dimulai dari dalam Tuhan. Anak-anak kita itu tanggung jawab. Orang-orang dalam rumah kita itu tanggung jawab kita. Teman-teman kita di kantor, dimanapun, itu tanggung jawab kita. Orang tua yang belum sama-sama dengan kita, itu tanggung jawab kita. Bahkan tetangga kita pun itu tanggung jawab kita. Kita bawa mereka untuk mengenal Yesus Kristus yang ada dalam hidup. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengar pada malam hari ini. Yesus datang untuk mengubah jalan hidup kami. Natal kami maknai sebagai wujud kasih Allah yang mencari kami, yang mendatangi kami, siapapun kami ya Tuhan. Biar kami responi sebagai respon kami yang benar seperti orang Majus yang meresponi, mencari Tuhan, memberi yang terbaik dan mau menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati semua kami yang telah mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Pak Rusli yang sudah menjadi berkat buat kita pada malam hari ini lewat firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita akan masuk dalam acara candlelight service. Ya. Mari kita bangkit berdiri bersama dan nanti saya mohon dengan hormat
sebagai koordinator PT Victory, Ibu Mega akan maju ke depan, juga Opung ya akan maju ke depan. Silakan Bu Mega. Lampu bisa dimatikan. Mantap. Yesus yang mau datang buat kita semua, hari saat ini kita boleh responi dengan ucapan syukur karena Dia bukan hanya mau hadir, mau datang, tetapi Dia mau menjadi sama dengan manusia dan Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia tahu apa yang kita alami. Dia pribadi yang sungguh nyata di dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama. Malam kudus sunyi sunyi. Malam kudus sunyi senyap. Siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tidak bisa dinyalakan Bapak Ibu Saudara, dan Opung dan Ibu Mega bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melihat ya perform dari ibu-ibu terkasih ya untuk menaikkan pujiannya bagi Tuhan. Silakan.
Ya, walaupun belum tahun baru ya, nanti disimpan tahun barunya ya. Baik, nah selanjutnya kita masuk di acara. Iya, tukar kado. Iya, semua bawa kado di sini. Iya, siap-siap dapat kado. Iya, oke. Yuk. Oke, boleh tolong kadonya dibawa masuk kan? Ya. Opung nggak apa-apa, nanti anak muda opung. Iya, jangan opung nanti. Iya, anak muda. Ayo Jojo. Ya bantu. Iya. Ya, nanti selain tukar kado, kita juga ada door prize, ya. Jadi siapa tahu satu unit ini rumah atau mobil gitu ya. Oke. Ya, silakan Abed, situ Abed. Oke. Wah, banyak. Wow. Oke, ya nanti bisa gimana Bu Mega ini. Ya, oke, sebentar ya. Ya, sebentar ya. Oke, ya. Dari oh ya, nomor Apa Pak ini ambil yang pertama? iya. Yeay. Aduh, maaf ini kurang connect nih ya kalau acara-acara. Yeay. Ada tamu dari jauh. Oke, nomor 7. Tepuk tangan lu buat Mama Fani. Silakan Mama Fani. Silakan sana Mama Fani. Nomor 7 sana. Ya. Oke, selanjutnya Ibu Elin. Ya, nomor 11. Gak boleh lagi dapat nomor 11 ya, Bu Elin ya. Iya, oke. Oh, jangan dibacain. Ini nggak ngerti ya. Oke, ya. Oke, ya, siap. Silakan, Bu Elin. Yang cantik. Silakan, Bu Elin. Nomor 6. Iya, nomor 6. Bu Elin silakan dapat nomor 6. Tepuk tangan untuk Bu Elin. Nanti dibuka sama-sama ya, kadonya dibuka sama-sama. Oke. Yang selanjutnya, Sacio. Mana Sacio-nya? Mana Sacio sini nak? Ambil kuponnya nak. Sini nak. Ambil kadonya. Kado nak. Ya nak. Oke. Nah, Cacio dulu ya. Cacio dulu ya. Bentar ya. Cacio mana Cacio? Oh, di ini abang dulu. Ya, diwakili sama abang. Ya, silakan Bang. Ya. Oke. Ya. Buka dulu. Nomor berapa? Nomor 4 ya, silakan. Lalu Mama Sayo. Iya, Mama Sayo. Ayo diwakili nak. Iya. Ya, Koko Jojo. Lanjut Koko Jojo. Ya, Koko Jojo. Nomor berapa? Mama Sayo. Nomor 8. Iya, Koko Jojo. Ya, Koko Jojo. Cepat Koko Jojo. Koko Jojo. Iya. Lanjut Kak Kalin. Iya. Iya, Kak Kalin. Koko Jojo nomor berapa? Nomor 10. Silakan Kak Jojo. Tablet dong. Ya, Kak Kalin. Kak Kalin nomor berapa? 12. Ya, lanjut Ramos. Ya, Ramos. Ya, Abang Ramos, cepat Abang Ramos. Ayo. Wih. Ini buat Argentina. Oh, Marsha, ya, Kakak Marsha silakan nomor 1. Iya. Oke, Kakak Marsha. Ya. Nomor 2.
nomor dua. Selanjutnya Mama Marsha. Ya, baik. Mama Marsha. Ya, selanjutnya Orly. Mana Orly? Belum. Ya. Jelas. Oke. Wih, iPhone. Abed, iya Abed, iya Abed, Abed, iya iya, ya oke Abed, aku dapat, ya Abed. Oh iya oke oke. Ibu Esther, silakan Bu Esther. Iya, Esther. Ya, udah siapin. Sama Mega udah siapin. Selanjutnya Ibu Rita yang dari jauh. Ya, kartunya dibuka. Boleh ngadep begini aja kalian nanti fotonya ya. Jangan ngadep sini aja. Bastian, coba Bastian. Ya, kamu kumpul sana. Bang, di sana. Kumpul di sana. Ayo, pulang kartunya. Ayo. Bang, situ bang. Abang di situ. Abang di sana. Aduh. Oh iya. Ayo. 1, 2, 3. Iya, kartunya dibuka lalu diangkat ke atas ya. Ada yang dapat gelas. Berapa itu? Wah, ini tanda kedua ya. Waduh. Kedua. Waduh. Oke. Waduh. Ya, Oi dapat apa Oi? Ya. Oi dapat apa ya? Wow. Ada dapat apa? Hah? Wow. Abed, waduh kan? Waduh, seneng ya. Seneng ya. Abed. Oke, iya. Oke, terima kasih semuanya ya. Ya, door prize yang disponsori oleh tuan rumah ya. Ya. Oke, iya. Ya. Sekarang yang tadi Ibu Mega sudah bagikan ya. Kupon. Dapat tablet. Ayo, Sama Abed. jangan cuma nomornya yang dilihat, coba dibaca dulu sekarang ayat tasnya masing-masing. Ini adalah pesan Tuhan buat kita semua. Ayo, baca ya. Habis baca, direnungi ya. Besok pagi baru dapat kadonya. Amin. Ya, sudah dibaca semua? Amin, amin. Ya, yang lemah kuat ya, yang kurang jelas. Oh iya. Ya, oke. Oke. Mama Pani dapat apa Mama Pani? Dapat apa ini? Saya kesembuhan. Mama Pani dapat apa? Di samping sini ya Mama Pani. Ya. Wih. Ibu Elin dapat apa Bu Elin? Keberhasilan. Wih. Ibu Rita dapat apa Bu Rita? Gak apa-apa, Tuhan yang hadir memberikan kesetiaan ya. Oke, Ibu Esther apa Ibu Esther? Ketakutan. Oh ya, jangan takut sebab ada Tuhan. Mama Marsha?
Iya, Mama Sayo. Jangan nangis. Kemudian, Mama Sayo ada saya, Mama Sayo dan ya. Kesedihan. Ini Kalian nanti kalau bisa pembagian ya, gimana ya? Oh iya, oke. Oke, omong dapat apa omong? Wih, emang omong ini menikmati sekali. Ibu Mega, om belum ambil ya? Wih, Mas Sondi apa Mas Sondi? Berkat. Wih, Mas Dian? Keberhasilan. Wih, Bapak Jojo? Kesedihan. Kesedihan, waduh. Kevin. Wih, Mami. Wih, Jessica. Hah? Khawatiran. Oh, jangan khawatir, nah ada mama ya. Saya. Dapat apa saya? Apa nih? Ketakutan. Oh, berarti jangan takut ya, Naya. Oke. Eja, dapat apa dia? Hah? Oh, Eja nggak ngambil. Oke. Pak Rofli? Hikmat. Kalau pendeta beda aja sendiri. Ya, kalau saya dapat kesembuhan ya. Amin. Doa saya supaya mami sembuh. Amin. Sehat. Amin. Iya, abang. Hikmat, wah, abang berhikmat ya bang ya. Oke, ya, tuan rumah menyediakan door prize ya. Ibu ketua kita menyediakan door prize ya. Di ayat-ayat firman ini ada nomornya. Saya nomor 22 dan lain-lain sebagainya ya. Kamu nomor Istighfar ya, berdoa dalam nama Yesus tumpang tangan. Ya, dalam rumah. Jangan rumah beneran ya. Oke, ya silakan Pak Rofli. Jangan ambil punya sendiri ya Pak Rofli ya. Ya ini yang nomor 3. iPhone. Ini nomor 3. iPhone. Ini hadiah yang ketiga. dimenangkan oleh satu. Nomor 1. Ada? Satu dua kali, satu tiga kali, harus. Ya oke. Angus ya, oke ya. Siap-siap doa. Ayo doa. Nah, Kosong. aku cocok. Nomor 2. Foto. Ayo foto. Abadikan. Apa bos? Oke. Yang kedua. Selamat Wester. Iya. Ya opung. Silakan opung. Cuci mobil. Saya berarti. Nomor berapa Bu? 101. Yeay. Nanti nomornya ada yang pertama. Foto dulu foto. Mami nggak usah. Ada yang pertama. Ini kelihatan, nggak kelihatan. Oke, selanjutnya, iya. Ya, silakan. Yang benar Mama nih. Yang betul mau Pak nih? Kosong. 19. Oh nggak ada, Angus mau Pak nih. Masih ada kesempatan. Iya, benar. 3 ya. Oke. Foto. Iya, foto. Ya. Oke. Ya, yang tidak dapat jangan nangis ya. Ya, nanti kado dari Tuhan itu lebih besar ya. Ya, itu penghiburan
Ya. Oke, ya nanti mungkin ada sepatah dua patah kata dari Ketua PD Victory kita, Ibu Mega. Waktu dan tempat saya silakan tepuk tangan dulu dong buat Ibu Mega. Spesial pidato Ibu Mega yang untuk kado-kadonya, silakan Bu Mega. Jadi ambil sampahnya nak, ambil sampahnya. Taruh sini nak. Tuhan, shalom. Sangat bersyukur ya kalau acara tersebut, acara hari ini boleh berjalan dengan baik dan cuaca yang baik, sepertinya semua itu karena Tuhan, dan biarlah sukacita Natal di tempat ini juga bisa kita bagikan saat kita sedang berada di luar dengan keluarga maupun orang-orang yang di sekitar kita, sehingga kita boleh mengeluarkan bagi orang berkat ya. Dan biarlah kita setia di dalam Tuhan seperti firman Tuhan tadi yang sudah kita dengar. Bagaimana kita harus bergaul intim dengan Tuhan, kita harus melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Bukan hanya tahun ini, tapi tahun-tahun yang akan datang pun antusias, gairah yang sama untuk kita boleh dekat sama Tuhan, bahkan lebih lagi meningkat ya. Puji nama Tuhan, itu saja. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah berlalu datang ke tempat ini. Terima kasih. Biarlah Tuhan membalas setiap kebaikan kita. Amin. Ya, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu Saudara. Yuk kita sambil berdiri, kita akan selesaikan ya, ibadah perayaan Natal pada malam hari ini dan dilanjutkan dengan makan-makan. Aku mau selalu bersyukur. Yuk kita nyanyikan pujian ini bersama. Aku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh merayakan Natal bersama dengan PD Victory dan seluruh saudara-saudara kami hadir pada malam hari ini. Kami sungguh-sungguh diberkati, kami menikmati berkat Natal pada malam hari ini. Tuhan memberkati hidup rumah tangga pekerjaan kami, anak-anak kami berhasil dalam cita-cita dan masa depan. Terus kami mendoakan persekutuan PD Victory ini Tuhan berkati, bahkan doa semakin banyak jiwa-jiwa yang Tuhan nyalakan. Berkati Bu Mega sebagai koordinator dan orang-orang yang mendampingi. Tuhan berkati Bu Diana dan hamba-Mu suami istri. Terima kasih Bapak, kami selesaikan persekutuan kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, serahkan hatimu dan kedua tangannya. Anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Putra Natal, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam ini sampai selamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan berkata bersama. Amin. Kita foto bersama dulu ya.